ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Raudatul Ummah Al-Mukarramah Ibu Hajah Khadijah bersama para pengurus, guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ibu Ustadzah Hajah Armani, Ibu Ustadzah Hajah Zaini, para ustadzah, para mu'alimat yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya. Para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Kitab apa, Bu? Riyadul Badi'ah. Ibu kayaknya nyebutnya udah lancar ya. Kitab apa ibu-ibu? Riyadul Badi'ah gitu ya. Kan kalau perkunan, Adabul Insan, Irsyadul Anam, itu kan banyak yang pada udah pegang gitu ya, dan nggak ribet nyebutnya. Tapi kalau ini kan saya aja ribet nyebutnya Riyadul Badi'ah. Ibu malah udah lancar ya. Wah, kalah saya. Ya mestinya gurunya jangan kalah sama yang dengerin ya. Ini malah gurunya kalah. Kalau nggak diingetin jadi nggak inget ya. Iya. Ayo ibu-ibu, yang mana? Halaman 7. Baris pertama. Oh, baris bawah baru mulai. Ini Babu Nawakil. Oh iya, ayo Bu, bareng-bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nawaqidil wudu'i. Ini bab menerangkan sekalian yang membatalkan air sembahyang. Oh, jadi ini lagi ngomongin Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ankum.
Kita udah selesai ibu-ibu membicarakan masalah toharoh, masalah bersuci. Sekarang ibu-ibu setelah kita bersuci, tadinya kita nggak punya wudhu, berarti kita punya hadas, nggak boleh sholat. Ya, hadas ada dua ya Bu ya. Hadas kecil, hadas asgor, hadas akbar. Gitu kan ya? Hadas kecil dan hadas akbar. Kemarin tuh udah kita bahas di dalam kita toharoh. Terus hadas asgor, kalau kita punya hadas asgor, kita mau sholat, kita harus angkat dulu nih hadas. Ya, dengan apa? Dengan cara wudhu. Nah, pas giliran kita udah punya wudhu, boleh deh kita sholat, boleh kita baca Al-Quran, boleh kita baca Al-Quran, boleh kita sholat, boleh kita ngapain lagi? Udah segitu doang, ya. Kalau baca sholawat perlu wudhu nggak? Nggak punya wudhu juga nggak apa-apa, baca doa nggak apa-apa. Jadi yang penting baca Quran pun kalau megang Quran ya, bukan baca Quran tapi megang Quran. Megang Quran ibu-ibu. Tahu-tahu ibu-ibu batal deh Bu. Akhirnya nggak boleh ya. Nah, kenapa batal? Nanti ini dia bab nawaqidul wudu'i, ini bab menerangkan sekalian yang membatalkan air sembahyang. Lanjut. Bermula yang membatalkan air sembahyang itu ada 4. Ada berapa Bu? Ada 4. Oh, kemarin saya dibacain sama Ustaz Darmanian. Saya belum bisa baca ya. Oh iya. Waktu yang kemarin. Ayo, pertama ada yang keluar daripada kubul atau dubur, sekalipun keluarannya kepaksa, lagi suci, melainkan mani orang yang keluar permulaan 1 kali. Dah, segitu dulu. Ada berapa Bu? Ada 4. Pertama dulu ya. Pertama, ada yang keluar daripada kubul atau dubur. Pokoknya apa aja yang keluar dari dubur dan kubul membatalkan wudhu, sekalipun keluarnya kepaksa. Kayak apa ya? Spiral ya, atau mejen gitu ya. Itu mah kepengen ya, walaupun kepaksa juga. Itu nggak kepaksa namanya, bukan kepaksa, tapi apa, memang kita sengaja, cuma susah aja keluarnya gitu. Kalau yang kepaksa apa ya? Spiral ya. Spiral maksudnya. Spiral IUD. Spiral yang ada di sini. Kenapa itu? Ngeluarinnya dari mana? Dari kemaluan. Dari kemaluan. Iya. Oh iya. Tapi ini keluar. Oh, ada yang keluar sendiri. Tapi jadi selalu keluar sendiri kalau spiral. Enggak. Ada yang keluar sendiri. Juga ada yang keluar sendiri enggak ketahuan. Iya. Tapi kan kalau misalnya ibu nih pengen buka spiral ya, pengen nyopotin spiral. Berarti kan dia mesti dipaksa kan keluar. Iya. Pakai apa Bu? Oh, ada alatnya. Gitu. Ya, jadi ngeluarin berarti kan terpaksa itu kan, dipaksa keluar kan, bukan keluar sendiri. Kalau tadi kan keluar sendiri. Jadi tuh yang katanya pipis segala dari belakang itu bukan terpaksa. Tapi kalau itu dipaksa. Ya, dipaksa. Nanti kalau keluar, ibu-ibu mau dia keluar tidak terpaksa dengan sendirinya atau dipaksa, maka ketika kita punya wudhu, maka jadi nggak punya wudhu. Jadi batal wudhunya. Kalau kita mau sholat, mesti wudhu lagi. Ya, mesti wudhu lagi. Apalagi kira-kira yang kepaksa keluar.
Biasanya ibu-ibu yang keluar terpaksa itu kalau benda, ya benda ya Bu ya. Dia harus keluar gitu. Apaan? Mar? Kagak ngapa-ngapa, por ini jadi pelajaran. Gimana kayak saya takut nih duduk di depan. Ini kak, periksa ada di mana? Tahu-tahu ada di sini nanti. Tapi nggak ada terasa apa. Iya. Kira-kira menurut peraturan dokter ada nggak batas waktu di mana spiral harus diperiksa gitu? Ini selamanya ini. Berapa tahun kan? Enggak selamanya ini selama 5 tahun gitu ya? Takut nanti ibu-ibu spiral itu dia berubah posisi. Tapi kalau berubah posisi pastinya ibu saya ngomong ikut ngomong. Iya. Apa sih namanya? Lagi ngomong apa? Saya dengerin dulu. Saya pasang yang selamanya. Enggak, maksudnya saya nanya nih barusan nih, ya nanya. Kalau saya nanya jawab dulu, baru nanti ngomong. Kan saya mah kagak ngerti. Kira-kira yang nama spiral itu kalau udah ditanam ada nggak peraturan dokter? Ada pemeriksaan tertentu supaya kita tahu nih keamanan spiral ada di tempatnya letaknya. Berapa nggak pernah diperiksa? Nah, berarti nggak ada batas waktu buat Ya, saya yang nggak mau periksa. Oh gitu. Dokter pasti ada Ustaz. Periksa. Takut nanti kemana itu adanya? Oh berarti dia nyansang di sini. Tapi terasanya masih di sini kok Ustaz. Oh gitu. Oh berasa itu? Ada begal di sini berarti nggak kemana-mana dia. Kemana-mana dia. Diam-diam masih itu. 28 tahun. 28 tahun. Lah mau ngapain? Mau ngapain? Dia takut kok. Mau ngapain itu dipiara aja di situ. Saya takut pas mau ngambil. Hah? Diambil udah. Ada di mana? Oh, diambilnya dari mana? Oh, walaupun adanya di sini. Ada kayak kesalahan. Buka, udah kagak bakalan dapet lagi. Iya, tapi justru takut bukannya Ustaz. Takut bahaya. Saya takut ini. Dah. Tadi ngomong apa? Iya, maksudnya. Iya. Katanya. Oh gitu. Membela diri. Iya udah. Ya, jadi sekalipun sesuatu keluar dari kubul atau dubur secara terpaksa, maka dia membatalkan wudhu. Kalau nggak terpaksa, misalnya tetap. Jangankan yang enggak terpaksa, yang terpaksa pun batal wudhu. Maksudnya begitu. Jangankan yang nggak terpaksa. jangankan yang nggak terpaksa, yang terpaksa aja batal wudhu, gitu kan? Kepaksa lagi suci, suci. Atau sekalipun keluarnya kepaksa lagi suci, ibu-ibu. Spiral suci nggak? Suci yang keluar. Duit suci nggak? Suci. Tapi dilihat itu duit, ibu ketawa duit. Nah itu anak kecil pada ngolom-ngolom duit, akhirnya ke sono masuk ke dalam, ya masuk ke dalam. Harus dikeluarin nggak? Harus. Bahaya nggak? Kalau nggak dikeluarin bahaya, maka terpaksa ini anak harus. Oh ini duit harus dikeluarin. Duitnya itu nyangsrangnya di sini. Apa di belakang? Apa di sini? Ya akhirnya ya mesti dikeluarin tuh, dikorek gitu, dikorek. Nah itu duit kan suci Bu ya. Kalau benar-benar itu duit enggak ada campuran lumuran-lumuran,
nggak licin, nggak ada kuning-kuningnya, nggak ada lender-lendernya, nggak batal wudhu. Batal wudhu, ya. Kan suci nih ya, batal wudhu. Batal wudhu nggak? Batal wudhu. Kan lagi ngomong Keluar dari kemaluan depan atau belakang, misalnya gitu. Iya. Ya, contohnya, tapi kan nggak mungkin Neneng. Ini istilahnya. Jadi ibu-ibu ada yang keluar daripada kubur atau dubur sekalipun keluarnya kepaksa. Lagi suci ya. Harus wudhu. Melainkan mani orang yang keluar permulaan 1 kali, Bu. Kecuali mani, dia nggak batal wudhu. Yang kemarin saya ceritain, ya kan? Kenapa nggak batal wudhu? Batalnya batal apa? Batal mandi. Iya, batalnya batal apa? Kita lagi sholat nih, kita lagi sholat. Keluar mani, nggak batal sholat, nggak batal wudhu, tapi batal apa? Sholat. Batal sholat, dibatalin nggak sholatnya? Batalin. Habis dibatalin suruh ngapain? Enggak. Pulang sholat aja. Ibu, mani itu hadas apa? Hadas kecil, hadas besar. Air mani itu hadas besar. Hadas kecil, ngomongin hadas kecil nih ya. Hadas kecil diangkatnya oleh wudhu. Hadas besar diangkatnya oleh mandi. Tadi kan kita keluar mani nih, Bu. Batal kan sholat kita. Abis batal sholat kita ngapain? Mandi. Wudhu lagi. Itu dia maksudnya, ya. Masa kita enggak cebol, kan harus istinja ya, karena keluar. Makanya di situ disebut melainkan kalau keluar mani, enggak batal wudhu, tapi apa? Batal sholat, wajib mandi. Kesentuh enggak? Kesentuh itu permata hati ya. Permata hati apa? Permata, ya, berlian. Kalau kita bahasanya apa? Oh iya. Iya kan ibu itu kehormatan kita kan di permata kita itu dia. Iya ya. Secantik-cantiknya orang. Kalau hujannya apa? Apa mah gituannya. Iya. Oh iya, kemarin saya lagi cerita di mana ya gitu. Jadi kalau kita, yang membatalkan wudhu, balik lagi ke sonono. Yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan anak Adam. Dengan apa? Dengan telapak tangan. Tapi kalau dengan belakang nggak batal. Jadi kalau kita gatel giniin, pakai ginian, bukan pakai ginian. Iya, ibu-ibu yang mana yang bikin batal? Yang bukan apemnya, iya, yang itunya, yang meleknya itu, yang dalamnya. Oh, jadi kalau apemnya enggak. Pokoknya kalau jarinya ini nggak apa-apa, kalau jarinya ini nggak boleh. Iya, pokoknya peraturannya kayak begitu. Ini batal aja dah, pakai depan nggak bisa ya? Ya ibu emang gegaruk emang seapa sih? Emang pengen berasa banget, yang penting kan hilang gatelnya. Yang penting kan hilang gatelnya. Kalau disarapin sama bujuk. Oh nggak apa-apa. Iya, ibu pakai sarung tangan. Oh udah deh tuh. Ya, sampai ke dalam-dalam deh tuh. Ya, pelecet. Kalau apemnya enggak, kalau selangkangannya enggak juga. Itunya aja, dalamnya aja. Tapi bukan dalamnya, itunya ya. Dah, jangan kebangetan dalam-dalam. Melainkan air mani. Ayo ulang lagi, kalau air mani batal enggak wudhu? Enggak. Batal apa? Batal sholat.
kalau batal sholat wajib apa? Wajib mandi. Karena apa? Dia hadas besar. Dengan kita mandi kecolek enggak itu? Colek. Berarti harus apa? Wudu lagi gitu ya. Hah? Saya kan udah diceritain kemarin. Kalau kita habis wudu, niat nawaitul wudu fardhon lillahi ta'ala, kemudian kita nggak colek-colek tuh, habis mandi nggak wudu lagi juga nggak apa-apa, gitu ya. Yang kemarin tuh. Kalau pipis mah najis. Oh gitu, kerangsang ya, kerangsang dingin jadi pipis ya. Iya dah terserah dah. Kayak mau pipis jadi batal wudu gitu ya. Iya, kayaknya pengennya megang mulu ya. Pengennya. Dah. Itu keluar mani yang pertama. Keluar mani yang berikutnya enggak bata, ya itu mah. Gimana Ustazah? Ah? Kalau masukin yang berikutnya sisanya apa bagaimana? Orang yang keluar permulaan 1 kali, ya yang kedua kali mah kagak. Udah. Biar saya juga nggak apa-apa. Misalnya gini, ibu-ibu pertama nih kan wajib mandi, ibu belum mandi, baru wudu, laki pengen mindo, keluar lagi kan? Iya, enggak sampai 2 kali mandi gitu maksudnya. Tadi belum mandi. Kan keluar nih, belum sempat mandi. Itu kan keluaran mani pertama. Itu kan keluaran mani pertama. Kemudian minta atau enggak minta juga kali gitu, ibu kurang puas nih sama keadaan suami, ibu menghayal, keluar lagi ibu, ya ibu keluar lagi nih ibu keluar lagi lah, itu yang kedua nggak dihitung. Karena apa? Karena ya masa mau mandi 2 kali gitu kan, kecuali kalau udah mandi keluar lagi mandi lagi gitu. Ya kalau belum mandi gabung dan kita jadi. Ya makanya dibilangnya disunahkan wudu. Iya, kalau mau mindo, mau nambah, ya. Jangan mindo deh. Kita mah mesti ngikutin suami. Kalau kita kita nggak boleh. Kalau kata suami pengen, mesti diturutin. Laksanakan, siap gitu. Ya. Masih muda mah iya udah tua masih gede. Kalau udah tua lah kita juga kagak. Iya, bukan kita doang. Kedua, udah. Kedua, ayo Bu, kedua hilang akal sebab gila atau mabuk atau sakit atau tidur, melainkan tidurnya yang tetap tempat duduknya. Dah. Kayaknya kemarin. Iya, kemarin sampai sini tandanya. Cuman karena yang ketiga Ya Allah, kenapa diulang-ulang mulu ya? berapa kali ulang juga. Kedua, hilang akal sebab gila Bu, atau mabok Bu, atau sakit, pingsan gitu ya, atau tidur, melainkan tidurnya yang tetap tempat duduknya. Paham Bu ya? Duduk yang kayak gimana yang tidak membatalkan wudu? Iftiras, masih inget, cakep. Kayak gimana dulu iftiras? Ya, kayak sinden. Oh, itu sinden ya. Beda nggak antara duduk yang satu lagi apa namanya? Duduk tahiyat akhir namanya apa? Simpu bahasa Arabnya. Kan tadi kan duduk iftiras. Itu kan bahasa Arab. Sekarang yang saya tanya, duduk tahiyat akhir namanya apa? Tawadu. Tawarruk. Jadi kalau yang duduk bersimpu kayak begini, kira-kira beda enggak antara posisi pantat, lubang dubur kita? Oh, jorok banget lubang dubur kita. Posisinya beda apa enggak antara duduk iftiras dengan duduk tawarruk? Kira-kira kalau
Kalau yang rapat itu di duduk mana? Enggak, duduk itu tadi apa sih? Duduk apa tadi? Sinden. Duduk Ibu kalau kagak ngerti iftiras duduk sinden dah. Kalau duduk tawaruk duduk bersimpuh. Oh gitu. Bersimpuh. Duduk iftiras, duduk tawaruk. Jadi kalau tahiyat akhir duduk tawaruk. Begitu. Melompong enggak? Melompong ya. Iya, kalau yang duduk iftiros rapet, lubang duburnya. Tapi kalau duduk tawaruk terbuka. Ya, jadi ibu-ibu kalau kita tidur mesen nih, kalau sadar mani saya ngantuk banget. Kemarin tuh ceritanya ya, saya ngantuk banget. Tolong perhatiin saya punya wudhu, ya. Saya punya wudhu, kemudian nanti kalau saya goyangnya di pantat nih. Goyangnya di pantat, kalau goyang gini dong. Lembut enggak? Enggak apa-apa. Tapi kalau sampai goyang pantat, bukan goyang pantat, dari pinggang ke bawah, ya dari pinggang ke bawah, nah itu batal. Begini nih, iya goyang pantat ya, gitu. Nah kalau saya goyang begini sambil duduk begitu tuh, coba dah, coba duduk sinden, duduk iftiras. Coba ibu goyang pantat, bukan goyang begitu. Maksudnya, saya salah ngomongnya goyang. Ngomongnya apaan? Bukan goyang begitu, begitu tuh. Kan lagi tidur terus gini. Tapi pantatnya yang goyang, pantatnya. Kalau begitu, kalau sampai pantatnya yang begitu batal. Kalau begini badan doang nih gitu. Nah, gitu enggak? Batal. Iya. Ya. Kayak begitu jadinya ya. Terus yang ketiga ya. Baru nih ketiga. Ayo. Ketiga, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tiada memakai dinding antara keduanya, sekalipun tua dua-duanya. Maka batal wudhu dua-duanya. Yang ketiga apa, Bu? Bersentuh kulit laki-laki dan perempuan, ya. Yang bukan mahram, bukan muhrim ya. Yang bukan mahram. Ibu ada muhrim, ada mahram. Kalau muhrim zaman dulu kita bilangnya kalau saya muhrim nggak sama dia gitu ya. Sekarang dirubah, kayak ibu dulu kalau nyebut papan tulis, papan bor, gitu kan? Papan ya papan, bor ya papan, jadi papan-papan. Tapi sekarang dirubah sama ibu, papan tulis gitu. Nah kayak muhrim dengan mahram, dulu kita sebutnya kita sama mamang kita muhrim. Kalau ama misanan bukan muhrim, gitu kan? Sekarang ganti, jangan muhrim, mahram. Kayak ibu kalau lagi jadi MC sambutan, bilangnya jangan walimatul arus, apalagi arus. Bilangnya apa? Walimatul urus, gitu. Jangan pakai sin, pakai apa? Pakai sin. Ya, jadi urus, walimatul urus. Kalau arus itu pengantennya. Tapi kalau urus itu acaranya. Nah, jadi kalau muhrim itu orang yang melaksanakan ihram. Ya, yang melaksanakan ihram itu muhrim. Kalau mahram, itu dia tadi satu mahram dengan tiada memakai dinding. Nah itu tadi tuh atau sadar mani boleh enggak kalau pegang dubur kubul pakai alas, termasuk ibu-ibu kalau kita bersentuhan dengan orang laki yang bukan mahram kita, kalau pakai kaos tangan nggak batal.
Ya. Iya kan saya bilang dulu kita bilangnya muhrim, makanya di sini ditulisnya muhrim, nggak apa-apa. Tapi kita rubah sekarang mahram. Keduanya dinding antara keduanya. Ibu-ibu misalnya nggak pakai sarung tangan, tapi di sini tebal banget di tanah nih bu, tanah tebal. Itu menutupi kulit itu nggak batal. Ya kan ibu-ibu kalau tentara kan suka dicemong-cemongin tuh bu, ya dicemong-cemongin pakai tanah gitu ya. Tanah ya, kalau debu dia cepet hilang. Kalau tanah tuh kan dia nempel ke badan. Jadi bilangnya bukan debu, tanah. Jadi kedua-duanya yang batal kedua-duanya. Sekalipun tua dua-duanya. Udah tua, karena udah kalau yang udah tua kan udah melewati masa balik. Tapi kalau sebelum balik ibu-ibu nggak batal. Tapi kalau udah tua-tua nggak batal saja. Ini lagi ngomong kalau sebelum balik. Kalau udah tua kita udah melewati balik, gitu kan? Balik bisa. Maksudnya kita udah melewati balik. Tapi tetap batal kan? Tetap batal. Ini yang enggak batal adalah sebelum balik. Iya. Ada anak kecil umur 13 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Terus dia salim sama kita. Kita guru ngaji misalnya, punya wudhu. Dia datang. Pas gilirannya kan anak sekarang ibu-ibu udah gede-gede banget. Iya, sama banget. Pas giliran mau salim, kamu udah mimpi belum? Gitu. Udah mimpi belum gitu? Belum. Baru salim. Kalau udah gede-gede kayak begitu kita harus hati-hati. Jangan main salim aja. Kayak kita wudhu. Udah punya wudhu nih mau sholat, datang nih misanan kita mau salim, ya ibu-ibu. Ponakan misan, ya kan? Ponakan misan, ibu-ibu masih kecil, kan salim sama kita, batal nggak? Enggak, pokoknya kalau ponakan misan yang udah dewasa batal nggak? Batal. Tapi kalau masih kecil, nggak batal. Kita nih udah punya wudhu mau sholat, dia datang, kamu udah kalau anak orang laki nanya udah head, kalau anak laki-laki, kalau kita nanya sama anak laki-laki udah mimpi belum? Nanti dia bingung lagi, mimpi apa? Kamu ngerti nggak mimpi apa? Gitu ya. Dah ibu-ibu, walau mana dia? Bukan mahram dan tiada memakai dinding, maka batal wudhunya ya. Sekalipun tua dua-duanya, maka batal wudhu dua-duanya. Keempat, ayo bu. Menyentuh kubul anak Adam atau keriput lubang belakang dengan telapak tangannya, lagi tidak memakai dinding sekalipun lupa atau terpaksa, dan batal wudhunya orang yang menyentuh saja, melainkan jika menyentuh antara laki-laki dan perempuan orang lain, maka batal wudhunya dua-duanya dan haram sebab hadas itu. Udah sampai maka batal wudhunya sampai situ ya. Ya sampai situ. Keempat ya. Keempat menyentuh kubul anak Adam atau keriput lubang belakang. Ngerti bu? Ibu-ibu pantat kita ya. Pada keriput nggak? Itunya tuh tempat keluarnya keriput ya. Tuh maksudnya keriput lubang belakang dengan
dengan telapak tangannya. Tadi tuh yang ngomong telapak tangannya. Jadi kalau mau gatel, pakainya belakang kagak ngapa-ngapa. Ya pakai ginian. Kedua sadar mani kagak terasa. Dan batal wudhu, mana dia? Dengan telapak tangannya, yang batal dengan telapak tangannya. Lagi tidak memakai dinding. Kalau pakai dinding, bukan dinding ginian. Kalau pakai aling-aling, ya. Kalau pakai aling-aling, nih ada mukena nih. Gitu ya. Pakai sarap, iya pakai sarap dah. Sarap lagi. Pakai ini lapis pakaian. Pakai lapisan. Dah pokoknya ngertinya ibu dah. Sekalipun lupa. Ya Allah, lupa punya wudhu, batal. Atau terpaksa, walaupun terpaksa. Dan batal wudhunya orang yang menyentuh saja. Menyentuh saja. Menyentuh saja batal gitu loh. Yang menyentuh saja batal. Lah dia mah emang kagak batal ya. Dia mah kan emang kagak ada urusan. Melainkan jika menyentuh antara laki-laki dan perempuan orang lain. Melainkan jika menyentuh antara laki-laki dan perempuan orang lain, maka batal wudhu dua-duanya. Ya iyalah, kalau ini kan orang ya. Iya, kalau ini kan emang ada di dalam diri kita ya. Ya Allah tuh saking apa Bu? Saking detailnya itu kitab. Saking detailnya itu yang pengarang kitab, ya Allah. Sampai dijelasin kayak begitu. Jadi kita muter otak ya. Kok maksudnya apa ini? Ya, padahal saking supaya kita tuh ngerti banget gitu. Ya, jadi ibu-ibu mudah-mudahan ada manfaat. Ini mah ibu-ibu udah pinter, udah ngerti ya Bu ya. Tapi karena memang kelempengannya pelajarannya kayak ginian, ya jadi ulangan aja ya, nggak apa-apa ya. Mengingatkan kembali, alhamdulillah. Bu, saya pengen ngomong boleh ya? Ini mah biar ridho ibu-ibu, biar ikhlas nerima omongan saya ya Bu ya. Apalagi sama pimpinan majelis taklim, Ustazah Khadijah, sama Ustazah Armani, sama Ustazah Zaini. Saya begini ibu-ibu, anak saya pengen bikin biro perjalanan umrah haji gitu. Saya bingung, bukan travel, biro aja. Kebetulan ada Yayasan Al-Wafa, jadi mau ngembangin nih Yayasan Al-Wafa. Mama cariin jamaah. Ya Allah, gimana nyari jamaahnya ya, kata saya gitu. Ibu, siapa tahu ada yang umroh. Entar dulu saya lagi ngomong. Entar dulu saya lagi ngomong. Ini lagi saya ngomong gitu ya. Gimana caranya? Terus kepikiran ibu-ibu, ya Allah mudah-mudahan ibu kenal Kori nggak? Kori yang rumahnya dekat rumah saya. Iya, saya dapat ilmunya dari dia. Tapi dia mungkin nggak niat ngajarin saya, cuma sekedar cerita doang. Saya kepikiran kalau begini nih enak nih kayak Kori. Jadi Kori itu katanya besok nih abis dia haji dia bawa jamaah 30. Siapa ya Ustazah? Itu yang Kori. Iya, jadi cerita dia gini, kan dia kan dagang ya. Dagang keliling gitu, pakaian gitu. Kata dia, kata ibu-ibu yang kenal sama dia, coba bikin tabungan umroh. Kita kan bukan orang yang banyak duitnya, kita paling sehari cuma bisa nabung 10.000. Itu ada Bu yang 6 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun. Lah kata saya pengen niru dia nih gitu ya. Ibu kayak Bu Kori nih, makanya saya izin saya nanti ngasih buku tabungan nih sama ibu-ibu, kasih ibu bawa aja ke rumah ya, ibu bawa ke rumah, nanti minggu besok pulangin semuanya ke saya. Kalau yang ada isinya berarti dia udah niat, udah niatnya udah kuat.
Mau 10.000 sehari. Ibu-ibu kalau dihitung 10.000 sehari, Bulan 300. sebulan 300 ya. Genapin misalnya 500 sebulan gitu. Terus nanti kalau ini buku tabungannya nggak ada isinya sama sekali, oh berarti ini belum niat nih, niatnya belum kuat, saya ambil. Buat apa? Buat saya kasih ke jamaah yang lain gitu maksudnya. Jadi ibu-ibu, saya pertama-tama yang saya utamain dulu yang belum haji, belum umroh gitu ya. Nah nanti saya kan hadirnya ke sini kan bulanan, saya nerimanya bulanan. Nanti mingguannya itu saya kayaknya udah dekatnya sama Yasi. Kira-kira boleh enggak saya nitipnya sama Yati? Boleh. Tapi Yati harus umroh. Bukan. Kalau yang udah niat umroh, udah ngambil travel, ya nggak usah. Maksudnya, ini mas saya mau nitip duitnya doang. Misalnya kan mingguan nih, ibu kasih misalnya nih mingguannya nih ke Yati gitu. Terus atau nanti aja bulanan aja nggak apa-apa, pokoknya terserah ibu-ibu gitu. Nanti yang bantuin saya ngumpulin uang Yati gitu. Kalau bulanan kan langsung ketemu Sandra di sini. Kalau bulanan ketemu saya nanti Yati yang nyerahin ke saya gitu. Jadi Ketemu di Sandra yang bisa. Tapi bukan, ini kan ibu-ibu kan setiap minggu ngajinya. Ibu-ibu kan setiap minggunya kan ngaji. Nanti kan ketemu sama saya gitu ya. Boleh. pertanyaannya Ustaz ya. Jadi kita ini harus impas dulu baru berangkat umroh. Iya. Aduh. Kirain mau ditonjok Enggak ada kalau kayak begitu. Takut ya kalau di ini saya bagiin aja dulu ya. Saya bagiin dulu, nanti ibu pulangin minggu besok gitu. Saja belum ngasih tahu minimal ada yang berapa puluh juta dan ada yang berapa puluh juta. Ini Bu saja nih bagiin satu-satu. Kan jadi ada sampai maksimalnya ada yang ibu-ibu gini, saya cerita. Sebetulnya saya nggak mau cerita, tapi karena ini berkenaan dengan saya punya bisnis ya gitu ya. Yang udah haji nggak usah. Nggak usah dulu deh. Yang umroh. Kalau emang pengen ya nggak apa-apa, buat anaknya apa buat siapa gitu. Yang udah umrah boleh. boleh aja kalau mau lagi. Jangan dulu deh ya. Apa tahu kan Siapa aja kali kalau mau. Terserah. Barangkali mau haji gitu. Saya prioritasinnya karena ibu-ibu kalau yang udah haji udah umroh, dia tuh udah hilang penasarannya gitu. Kalau yang belum haji masih ada penasarannya gitu Bu ya. Iya, jadi ini ibu-ibu kalau emang ibu belum nabung haji, boleh juga buat diniatin nabung haji. Ini mah ibu-ibu lagi ngomongin pahit murahnya. Kalau ibu mau sebulannya sebulannya 1 juta nggak apa-apa. Sebulannya 1 juta. Iya. Ibu-ibu nih, kenapa perlu niat kuat? Saya nggak punya duit, ibu-ibu. Ibu inget nggak waktu saya tahun kemarin Maulid? Ingat ya, ibu kan hadir ya. Saya umumin tuh di terakhir tuh. Ibu-ibu, insya Allah saya mau umroh bulan November. Ya, ibu yang mau ikut daftar, harganya 25 juta kalau promo. Gitu. Ibu-ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun belum lunas nih Bu, saya masih 2,5 juta nih. Ya, itu saya pertama-tama 5 juta. 5 juta, terus bulan berikutnya 1 juta buat berdua. 1 juta. Saking niatnya kuat. Ibu, duit kita itu banyakan di Allah apa banyakan di kita? Bu, duit kita itu banyakan di Allah apa banyakan di kita?
Di Allah. Apa ya? Iya. Banyakkan di Allah duit kita dibanding duit ada di kita. Jadi jangan ngitung-ngitung duit yang ada di kita. Tapi ibu-ibu kita serahin sama Allah, duit kita ada di Allah. Ibu-ibu, nih saya pas giliran udah nabung sejuta, lama-lama bisa sejuta, lama-lama nih hampir kemari-mariin itu seminggu sejuta. Akhirnya bisa mencapai 1 tahun. Jadi ibu-ibu jangan ngebayangin nabungnya 100. Ini mah cuman pahit-pahitnya doang. Ya pahit-pahitnya doang seharinya 10.000. Kalau ibu bisa sebulannya 5 juta. Waduh. Kayak ibu, kalau yang punya duit nih, besok 27 juta, kita berangkat aja ibu. Saya berangkatnya tanggal 17 November. Ibu pengen umroh nih, yang belum pada umroh. Saya pengen ikut umroh sama ustazah. Harganya 27 juta. Gitu. Besok November. Jadi ibu-ibu itu mah yang 10.000 sehari cuman buat istilah doang. Kayak ibu-ibu dulu. Ingat enggak? Waktu saya ngomong begini, ibu-ibu bantu saya ya, sirang 2.000. Yang waktu buat nyumbang ke pondok. Ya, saya mintain kan, Bu, seorang 2.000. Tahu-taunya apa? Ibu bukan 2.000, lebih dari 2.000. Kali aja besok umroh, saya ngomongnya 10.000, bisa jadi 100.000, bisa jadi 1 bulannya 1 juta, ya, bisa jadi sebulannya setahun udah sampai bisa berangkat gitu Bu. Ya, jadi ibu-ibu dengan ibu daftar ke saya kan berarti ibu kerjasama gitu ya. Jadi ibu kerjasama, ibu bisa tertolong dengan bimbingan kita dan saya bisa mudah-mudahan bisa berangkat gitu ya. Tapi ini bukan proyek yang saya Bu, proyek anak saya ya. Jadi ibu jangan ngebayangin ya Allah ustazah udah tua ustazah gitu. Oh ini bukan proyek saya, ini proyek anak saya. Proyek anak saya masih muda. Kalau dalam bimbingan lu saja yang bimbing. Bisa. Bimbing ke pondok, misalnya ke hotel buat manasik. Ke manasik ya bukan saya, nanti yang ngatur dia, yang ngatur dia. Cuman jadi semua yang ngatur dia. Ibadah di sononya ustazah. Tergantung konsepnya duit. Gitu. Mudah-mudahan kalau ibu memaksakan, saya juga ikut nabung gitu. Kalau misalnya berangkat tuh saja nggak punya duit misalnya nih, terus sama siapa dibimbingnya? Kan ada anak saya. Kan ada anak saya. Gitu. Iya. Apa yayasan digabung jadi satu biasanya seperti itu. Iya gitu. Nanti bisa kita joinan gabung sama Ustaz Zulfa gitu. Saya kan berangkatnya sama Ustaz Zulfa nih, bawa 4 orang. Jadi saya berenam sekarang nih, besok nih. Gitu. Harus banyak. Jadi Kenapa? yang misalnya satu kloter Oh, itu mah ibu-ibu gampang dah. Yang penting ibu-ibu punya niat hati kuat gitu. Gabung-gabung ya. Iya betul. Jadi anak saya itu nanti gabung sama teman-temannya yang dari Kairo gitu. Gitu. Ya. Apa nanti gabungnya sama Ustaz Zulfa apa sama teman yang di Kairo gitu. Oh enggak. Dia karena dia teman Kairo karena emang keluaran Kairo kan. Jadi ibu-ibu doain ya Bu ya. Doain ibu-ibu, saya doain ibu-ibu biar ada rezekinya. Kita baca Al-Qur'an suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaikhulillah ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Kuatin hatinya Bu ya. Insyaallah ya Bu ya. Insyaallah sekian. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya itu ibu sampai rumah bukunya jangan ditaruh di tas terus ya, ditaruh di lemari, di kotak lemari biar jangan lecek ya, biar jangan lecek. Nanti kalau ibu punya duit masukin nanti niatin ya Allah kasih duit yang banyak, baca sholawat ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, masukin ya Bu ya, gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi telah sama-sama kita ikuti atau kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Siti Aini. Semoga Allah berikan kita ilmunya berbarokah, bermanfaat, dan insya Allah kita akan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Alhamdulillah. Dan juga tadi ada beberapa ajakan dari guru kita bahwasanya untuk memudahkan kita untuk ibadah, baik ibadah umrah maupun ibadah haji ya Ustazah. Ada ya, ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki bagi yang insya Allah niat, Allah mudahkan rezekinya dan insya Allah bisa menunaikan akan kewajibannya, dan insya Allah bisa bareng-bareng ya kita menuju ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah berikan ridho dan kemudahan. Para ibu jamaah sekalian, untuk itu marilah sama-sama pengajian kita tutup dengan pembacaan doa yang mudah-mudahan insya Allah dengan doa ini menjadikan satu ruh daripada ibadah kita, dan Allah sempurnakan apa yang kita niati pada hari ini, yaitu menuntut ilmu. Allah sempurnakan dengan doa, insya Allah mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk para ahli kubur yang selalu kita berdoa, orang-orang tua kita, sanak famili, dan kesemuanya yang kita niatin semoga tersampaikan pahalanya, dan ahli kuburnya mendapatkan nikmat Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi ta'ala lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahumma Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka